Presiden hari ini mesti terbitkan SK perpanjang orang-orang yang di masa jabatan orang-orang yang di KPK yang ada sekarang. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, itu hukumnya. Anda mau suka syukur, tidak suka syukur, tidak ada urusan dengan Anda suka dan tidak suka, karena hukum tidak ada urusan dengan hukum soal objektivitas. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji material Wakil Ketua KPK Nurul Gufron atas Pasal 34 dan Pasal 29 huruf E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau Undang-Undang KPK. Implikasi dari putusan tersebut, masa jabatan pimpinan KPK dari yang semula 4 tahun diubah menjadi 5 tahun. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan putusan terkait masa jabatan diambil untuk melindungi independensi KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi yang bersifat extraordinary crime. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK, banyak reaksi yang timbul dari seluruh elemen masyarakat. Mulai dari akademisi, pakar hukum, pimpinan KPK yang terdahulu, bahkan DPR RI. Keputusan MK ini dianggap oleh beberapa pihak hal janggal dan bentuk inkonsistensi. DPR RI menegaskan untuk menghormati putusan MK tersebut, mengingat putusan MK merupakan keputusan final dan mengikat. Namun DPR RI dalam hal ini mengingatkan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun ke 5 tahun harus dibarengi dengan peningkatan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Olehnya itu, harapan kita adalah bagaimana kira-kira setelah ditambahkan 1 tahun ini bisa seefektif mungkin berkontribusi pimpinan-pimpinan KPK ini kepada penegakan hukum, penegakan keadilan bagi orang-orang, tentu demi kepentingan bangsa dan negara. Kita bungkus demi kepentingan bangsa dan negara. Bagi saya kesimpulannya bahwa itu adalah keputusan MK dan itu harus dihormati. Selain itu, dalam putusannya, MK juga mengubah muatan pada pasal 29 huruf E Undang-Undang KPK dari yang awalnya berbunyi berusia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan, diubah menjadi berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan. Dengan adanya perubahan masa jabatan pimpinan KPK, DPR RI mendorong revisi Undang-Undang KPK karena saat amanah undang-undang, masa jabatan pimpinan KPK 4 tahun. Ini sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Tentu saya sebagai anggota DPR di Komisi 3 tentu juga harus mengikuti itu menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Tinggal sekarang bagaimana kita kemudian merevisi Undang-Undang KPK yang tadinya 4 tahun menjadi 5 tahun gitu. Tentu sampai hari ini saya belum dapat informasi yang valid apakah itu berlaku untuk masa kerja yang sekarang. Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Rizky Azmi, menegaskan jika DPR RI dan pemerintah ingin melakukan revisi kembali terhadap Undang-Undang KPK harus dilakukan secara menyeluruh. Revisi tidak hanya untuk kepentingan masa jabatan pimpinan KPK, namun kepentingan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam konteks revisi Undang-Undang KPK, mungkin nanti melalui DPR kita berharap
Kalau ini memang direvisi, jangan setengah-setengah. Kan bisa saja, ya, bisa saja melebar ke yang lain. Ada sesuatu hal yang belum selesai, misalnya tahun 2012-2011 itu ada penyidik independen misalnya. Sekalian aja Bang, kita ubah aja sekalian gitu. Jadi kita tidak hanya bicara tentang masa jabatan 4 tahun dan 5 gitu. Jadi pembukaan keran ini saya rasa ini menjadi sebuah momentum kalau mau dirubah. Dengan adanya keputusan ini, masyarakat pun menunggu gebrakan baru dari pimpinan KPK dalam meningkatkan kinerja pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia. Tim Redaksi TVR Parlemen melaporkan.